Habibati, kekasihku, Hafif Redhan Adnan. Mendengar ada suara Hafif dari luar yang mulanya Almera sedang mengenakan skincare dengan santai, kini ia mempercepat agar Hafif tidak menemui dirinya di dalam kamar dalam keadaan tersadar. Setelah meletakkan skincare pada tempatnya, Almera langsung naik keranjang dan memejamkan kedua mata. Tentu saja hal yang harus ia lakukan adalah berpura-pura tidur. Bukan karena ia tidak senang mendapati kehadiran sang suami setelah sore tadi mereka cukup memanas. Sebab permintaan Hafif yang agak menyinggung perasaan Almera. Almera menajamkan telinga, mendengar bahwa sang suami tengah terlibat percakapan santai di ruang tamu bersama abang ipar dan juga papanya. Karena memang jarak antara ruang tamu dengan kamar yang sekarang Almera tempati cukup dekat dan masih bisa mendengar suara yang bersumber dari luar kamar. Ia langsung mengatur nafas setelah menyadari langkah Hafif terdengar semakin mendekat, sampai knop pintu berputar, menandakan bahwa Hafif sudah berada di dalam kamar, satu ruangan dengan dirinya. Semaksimal mungkin Almera menenangkan diri. Ketika langkah lelaki itu semakin mendekati ranjang, wajahnya merasakan ada sentuhan dingin dari jemari sang suami, menandakan bahwa Hafif baru saja tiba di rumah. Almera, panggilan itu terdengar sangat lirih sekali. Hafif berusaha membangunkan sang istri agar tidak terkejut, guna terlibat percakapan. Ya, Hafif ingin sekali menjelaskan perihal kedatangan Atar dan Aisyah agar sang istri tidak menyimpan kekesalan lebih dalam. Itu dapat Hafif rasakan dari voice note Almera yang baru terbuka ketika Atar sudah pamit dari galeri. Almera, kamu sudah tidur ya? Hafif memastikan sekali lagi. Namun Almera memilih diam, tidak berkutik, ketimbang langsung membuka mata. Tentu saja ia harus mengerjai lelaki itu, sebagai bentuk balas dendam, agar mereka impas satu sama lain. Terdengar jelas lelaki itu berdaham, memberikan kode agar Almera menyadari keberadaan Hafif di kamar. Perempuan itu berusaha untuk tidak tergoyahkan dengan apa yang suaminya lakukan. Almera, Mas sudah di rumah orang tua kamu. Gak mau bangun dulu? Ucap Hafif lagi sembari melepaskan jaket dan meletakkan di sandaran kursi belajar. Perlahan-lahan mata Almera terbuka sedikit, guna mengintip lelaki yang masih tetap berusaha ekstra membangunkan dirinya. Ia mendapati Hafif sedang melepaskan jam di pergelangan tangan. Merasa bahwa sudah cukup untuk berpura-pura menghindari suaminya. Almera pun merenggangkan tangan, seolah-olah ia baru saja terbangun dari tidur. Matanya mengerjap ke sekeliling ruangan dan tatapannya langsung tertuju kepada Hafif, yang ternyata matanya sudah ke arah sang istri. Senyumnya manis walaupun ekspresi Almera menyuguhkan kekesalan bukan main. Alhamdulillah, Assalamualaikum sayang, sapa Hafif lembut. Ketika mendekati sosok istrinya sudah benar-benar membuka mata. Bola mata Almera berputar malas, menarik selimut hingga menutupi batas leher. Waalaikumsalam, jawabnya singkat sekali. Hafif langsung mengerucutkan bibir ke arah Almera sebagai bentuk kesedihan akan reaksi yang baru saja diberikan oleh sang istri. Ini ceritanya masih marah ya? Lelaki itu mendekati ranjang, lalu duduk di sebelah Almera dengan keadaan terbaring. Menurut kamu? Menurut Mas sih masih marah. Mas minta maaf. Tapi Mas minta kamu harus mencoba untuk melihat dari sisi positifnya dulu. Jangan yang negatif. Kenapa Mas gak minta kamu untuk ada di galeri, bertemu dengan Atar? Karena Mas ingin menjaga perasaan kamu sayang. Mas gak ingin perasaan kamu terluka lagi. Sebab melihat wajah Atar, tentunya lukamu belum sembuh, belum kering, dan tidak ada percakapan serius mengenai kamu di sana. Hanya ada beberapa kesalahpahaman yang harus Mas dan Atar selesaikan. Ah, itu bohong. Tidak mungkin Atar tidak membawa namaku. Sedangkan dia tahu bahwa keadaannya sebenarnya itu seperti apa. Buktinya Atar sampai mengirimi kamu pesan kasar-kasar seperti itu. Tentunya ada kaitannya dengan aku, Mas. Jujur aja deh, gak perlu menyembunyikan kenyataan yang ada. Jangan alibi dengan kata dia sahabat kamu. Lalu kamu jadi gak enak hati dan memilih menutup dari aku.
Ingat ya Mas, aku ini istri kamu. Hafif terdiam di tempat, benar-benar kaget mendengar sahutan Almira yang beruntun. Bahkan seperti tidak punya jeda sedikit pun untuk menyampaikan isi hatinya. Mas gak berniat menutupi kesalahan Atar dari kamu. Apalagi sampai beralasan tidak enak hati. Ini beneran Al, tidak ada kamu sebagai permasalahan utama di pertemuan tadi sore. Apa yang bisa buatku percaya? Sedangkan aku aja gak ada di sana. Gak bisa dengar secara langsung. Almira mengubah posisi terbaring menjadi setengah duduk. Udah deh Mas, aku gak butuh kamu yang selalu membela Atar di hadapanku terus. Astagfirullah Al, Mas gak pernah berpikiran untuk membela Atar. Bahkan kesalahannya dia lalu saja Mas belum lupa gimana ceritanya. Ya udah, makanya Mas jujur. Almira memeluk bantal guling dengan wajah kesal. Hafif berdeham, mengusap pundak Almira agar lebih tenang. Atar datang ke galeri dengan niatan ingin pinjam uang. Sekarang dia sedang dalam masa sulit, bahkan sudah gak punya pekerjaan. Itu aja Al. Kenapa harus kamu? Memangnya tidak ada orang selain kamu? Mas juga sama, masih saja bertahan dengan pertemanan seperti itu. Hafif diam, tidak langsung menyahut perkataan sang istri. Sebab ia tahu bahwa Almira sedang dalam keadaan emosi, dan ia memahami itu. Lalu Mas harus seperti apa? Kan gak mungkin Mas usir Atar yang sudah ada di depan pintu galeri, ingin bertemu dengan Mas. Yang lalu juga sama, kamu ngomong ke aku karena Aisyah gak mungkin diusir juga kan? Sekarang Atar, suaminya perempuan itu. Kompleks banget gak sih? Almira mendesis sinis. Ya udah iya, Mas minta maaf. Kedepannya Mas gak akan seperti ini lagi. Tapi kamu jangan marah, jangan ngambek. Mas bingung Al, makanya kamu jadi orang jangan gak enakan terus. Apa-apa gak enak, tapi istri sendiri diusir, boleh dong. Ya Allah Almira, Mas gak usir kamu. Sahut Hafif dibarengi tawa kecil. Kata-kata mana yang Mas ucapkan tadi sore dan itu menunjukkan pengusiran untuk kamu? Gak ada sayang, Mas minta kamu ke rumah orang tua dan setelah maghrib Mas jemput. Tapi nyatanya ini sudah isya kan? Aku sudah tidur. Kamu belum tidur, itu skincare kamu aja masih basah. Ledek Hafif sembari mengusili Almira. Terus kenapa Mas pura-pura gak tahu kalau aku sebenarnya gak tidur? Gak apa-apalah, Mas jadi dapat bonus lihat perempuan cantik sedang tidur kan? Jarang-jarang loh Mas bisa lihat wajah kamu kalau lagi tidur. Cantiknya gak berubah sama sekali. Jadi ingin dipeluk terus. Almira mencubit pinggang Hafif dengan gemas. Pokoknya aku makin double marah ke kamu. Jangan dong, ia menurunkan kepalanya dan memberikan satu kecupan di kening Almira cukup lama. Mas itu sayang banget sama kamu, Al. Katanya dibarengi kecupan hangat pada dahi perempuan itu. Au, sweet sekali. Dokter Almira. Gimana Al, sudah pecah telur belum? Tanya Zia belak-belakan. Ketika mereka sedang menikmati waktu santai di salah satu kafe dekat galeri milik Hafif. Hari ini Almira sedang libur dinas. Ia pun meluangkan waktu untuk menemui Zia setelah membuat janji bertemu di luar. Pecah telur apa? Memangnya ada acara apa sampai pecah telur? Kan gak ada tedak sinten, anak aja belum punya. Memangnya tedak sinten itu pakai telur, Al? Gak tahu, mungkin pakai. Zia menatap gemas dengan kepolosan Almira di sisinya. Maksud gue itu Mas Hafif itu lo gimana? Udah ada kemajuan belum? Kemajuan apa sih? Kalau kemajuan aja aku keluar dari rumah orang tua, kan kamu udah tahu aku pindah ke galeri. Perasaan udah pernah bahas deh. Perempuan yang ada di sebelah Almira tampak semakin gemas mendapati respon sang sahabat yang lurus terus. Ya Allah Al, kenapa sih gue punya sahabat yang gini-gini banget? Mas Hafif sudah malam pertama dengan lo belum? Secara kan udah hampir sebulan. Masa lo masih gadis terus? Setidaknya adalah progres untuk menanamkan benih. Gue aja udah bolak-balik. Masa lo masih stuck di cinta-cintaan terus? Sampai kapan? Sampai gue bunting. Katanya lo yang goda dia duluan. Masa Mas Hafif gak kegoda sih? Almira tersedak mendengar ucapan Zia yang sangat frontal. Kamu tuh sih, kalau ngomong jangan kencang-kencang juga lah.
Ini kan tempat umum. Kepalanya meneleng ke sebelah kiri dan kanan, guna memastikan orang di sekeliling mereka. Ya walaupun aku yang menggoda Mas Afif duluan, tapi bukan berarti setiap malam aku goda terus. Ada batasannya lah, itu juga cuma sekali godain Mas Afif. Lama-lama malu juga. Sia tertawa lepas. Oke, jadi gimana? Sudah berhasil kan jadi pasangan suami istri yang sesungguhnya? Belum, kita masih santai. Sia menepuk pelan pundak Almira di sebelah. Gimana ceritanya sih, Al? Kalian berdua ini pernikahannya datar banget atau emang kesepakatan berdua untuk nggak sejauh itu? Gimana ya sih? Aku juga nggak tahu. Intinya belum. Akhir-akhir ini memang ada beberapa problem dari kita berdua. Jadi agak gimana ya? Sempat mikir juga sih. Apa Mas Afif nggak kegoda sama aku? Padahal dia tahu banget kalau aku tidur. Pasti ada beberapa bagian tubuh yang kebuka. Tapi buat aku nggak ada masalah sih. Mungkin Mas Afif butuh persiapan mental. Hubungan yang nantinya melibatkan keturunan kami. Iya benar sih, tapi kan masuk dalam bagian hak dan kewajiban sebagai pasangan, Al. Ada dalam sikhat taklik bahwa suami harus mempergauli istrinya dengan baik. Udahlah sih, harus banget bahas hal-hal seperti itu. Kan gue ingin tahu, Al. Jangan sampai lo menganggap enteng permasalahan seperti ini. Padahal penting banget loh. Iya sih, aku paham banget maksud dari isi kepala kamu. Tapi menurut aku, masih zona aman sih kalau seperti ini. Dia menunda sampai benar-benar siap mental. Aku gak berpikiran negatif sama sekali. Kenapa Mas Afif gak kunjung menyentuhku? Bukan berarti dia gak menyentuh sama sekali. Bahkan kamu gak tahu gimana kami kalau lagi berdua. Sautan Almira barusan membuat Sia tertawa santai. Tanpa lo cerita, gue udah merasakan gimana sweetnya sama suami. Mas Afif sweet banget sih. Cuma dia agak sulit mengekspresikan sikap sweetnya ke istri sendiri. Ujar Almira sembari menyesap kopi panas yang baru saja ia pesan. Hafif kaget mendapati wajah Aisyah ada di depan galeri. Ia baru saja kembali dari meeting. Bertemu klien untuk menyesuaikan hotel yang akan dipakai resepsi minggu depan. Ia langsung menoleh ke sekitaran, mencari mobil milik Almira, yang mungkin berada di sekitaran butik. Ia tidak ingin bertengkar lagi, sebab Hafif sudah membuat janji untuk tidak memiliki hubungan kembali dengan Atar ataupun Aisyah. Lelaki itu buru-buru menghampiri Aisyah yang tampak menunggui dirinya cukup lama. Sampai langkahnya berada di dekat perempuan itu. Hafif langsung bertanya tanpa basa-basi. Ada apa Aisyah? Kenapa datang kemari lagi? Perempuan itu terkekeh mendengar pertanyaan yang baru saja Hafif lontarkan. Gak diajak masuk dulu, Mas. Maaf Aisyah, saya gak bisa bawa kamu masuk ke dalam. Karyawan saya juga lagi gak ada di sini. Semuanya sedang berada di lokasi. Kebetulan ini saya harus kembali ke galeri, karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Oh oke Mas, gak apa-apa kalau emang gak bisa masuk ke dalam. Aku mau sampaikan aja ke Mas Hafif. Dalam waktu dekat orang tua Mas Atar pasti akan datang ke sini. Aku minta bantu Mas untuk gak ngomong apapun mengenai kedatangan aku dengan Mas Atar beberapa hari lalu. Lelaki itu berdeham. Aisyah, saya tidak ingin terlibat dengan masalah Atar dan keluarganya. Mau bagaimanapun, saya sudah memiliki kehidupan sendiri. Saya punya istri, dan saya harus menjaga istri saya. Untuk apa juga orang tua Atar datang kemari? Mereka juga tahu kok kalau Almira adalah istri saya setelah Atar tidak menikahi Almira lalu. Jadi tidak ada yang perlu mereka pastikan lagi dari saya dan juga Almira. Bukan Mas, bukan mengenai sosok Almira istri Mas Hafif. Tapi saat ini orang tua Mas Atar sedang melacak keberadaan kami. Siapapun yang terlibat pasti akan diinterogasi. Hafif tertawa kecil, sedikit terbebani mendengar apa yang baru saja Aisyah sampaikan. Saya tidak akan membuat keributan dan mengadu domba hal-hal seperti itu Aisyah. Kalau memang urusannya kamu dengan orang tua Atar, selesaikan baik-baik. Jangan membawa saya terus. Saya tidak ingin istri saya berpandangan bahwa saat ini saya jadi tidak menghargai perasaan dia. Mau bagaimanapun, Atar itu kan pernah akan menikahi Almira. Kalau sampai beberapa kali dia melihat kedatangan kalian di sini,
Tentu dia akan berpikiran negatif dan saya tidak ingin itu terjadi terus. Saya juga minta pengertiannya dari kamu, untuk tidak melibatkan saya dengan permasalahan kalian. Kalaupun saya harus diinterogasi dengan orang tua Atar, akan saya jawab apa adanya. Bahwa Atar datang kemari dengan kamu, membahas hal-hal yang selayaknya teman itu saja. Saya tidak akan membawa hubungan kalian berdua untuk menjadikan tameng-tameng tersendiri bagi keluarga Atar. Sahut Hafif tanpa harus memikirkan kembali. Apakah ucapannya akan melukai perasaan Aisyah atau tidak? Saya minta maaf dan saya harap kamu pun bisa mengerti keadaan saya yang sudah tidak seperti dulu. Sambungnya lagi. Pandangannya tertuju pada Aisyah, namun tidak lama. Ia berharap perempuan itu bisa mendengar dengan jelas dan baik.